selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anita Magdalena, NPM 170202111001, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menampilkan video dengan metode tanya jawab. Materi yang saya sampaikan atau yang saya ajarkan di sini adalah memproduksi makna teks negosiasi sesuai dengan karakteristik lisan dan tulisan. Terima kasih. Berikut videonya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini ada yang tidak hadir, Ketua? Hadir semua, Bu. Syukurlah, berarti semuanya dalam keadaan sehat, jadi bisa melakukan pembelajaran dengan baik supaya kita dapat mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang teks negosiasi. Kita melanjutkan pembelajaran kita pada minggu kemarin tentang negosiasi juga. Minggu kemarin kan kita mempelajari tentang menginterpretasi makna teks negosiasi baik secara lisan maupun tulisan. Menginterpretasi kemarin itu berarti menyimpulkan. Nah, kalau hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu memproduksi teks negosiasi yang koheren baik secara lisan maupun tulisan. Artinya di sini memproduksi, kalian diminta untuk bisa menuliskan teks negosiasi, menuliskan dengan bahasa atau pengalaman kalian sendiri. Nah, di sini kemarin kan materinya teks negosiasi telah Ibu sampaikan. Negosiasi itu apa? Tawar-menawar antara beberapa pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Dan teks negosiasi juga tidak merugikan orang lain, mempunyai tujuan yang praktis. Itu definisi dari negosiasi. Nah, sebelum kalian menulis teks negosiasi, ciri-cirinya juga kemarin sudah telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian ingat. Kalian masih ingat kan? Makasih, Bu. Baiklah, bagus kalau seperti itu. Kemarin telah Ibu sampaikan tentang struktur kompleks teks negosiasi. Hari ini Ibu akan menyampaikan lagi tentang kaidah kebahasaan teks negosiasi. Di sini ada beberapa, akan Ibu bacakan. Lengkapnya nanti kalian baca lagi di buku pembelajaran kita pada hari ini, buku tentang teks negosiasi. Nah, di sini kaidah kebahasaan teks negosiasi itu yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang santun. Bahasa yang digunakan itu bahasa yang santun dan tidak menyinggung pihak lain atau orang lain. Yang kedua itu terdapat ungkapan persuasi, bahasa untuk memujuk. Berarti memujuk itu dari pihak penjual juga bisa, dari pihak pembeli juga bisa. Untuk mencapai tujuan mereka harus memujuk dan dengan bahasa yang baik. Selanjutnya berisi pasangan tuturan. Jadi dari setiap tuturan yang disampaikan memiliki pasangan dan jawaban yang sesuai dengan apa yang dipertanyakan. Selanjutnya kecakapan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. Jadi keduanya tidak dirugikan. Selanjutnya bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Jadi keduanya itu memerintah, berarti memerintah itu si penjual, yang diperintah itu si pembeli ataupun sebaliknya. Tidak berargumen dalam satu waktu, bisa beberapa waktu berarti ya. Selanjutnya didasari argumen yang kuat disertai fakta. Fakta berarti kejadian yang sesungguhnya ya. Selanjutnya minta alasan dari pihak mitra negosiasi. Mengapa ya atau tidak. Selanjutnya jangan menyela argumen. Nah, itu dari kaidahnya. Nah, sebelum kalian memproduksi atau menuliskan teks negosiasi, kalian harus menentukan strukturnya juga. Kemarin strukturnya telah Ibu sampaikan, struktur teks negosiasi.
Jadi saat kalian menuliskan teks negosiasi, kalian harus memperhatikan 7 struktur itu. Misalnya dari salah satu struktur itu tidak kalian penuhi atau tidak kalian buat, mungkin teks negosiasi itu tidak akan lengkap. Artinya ya mungkin pas permintaannya yang tidak mungkin kan kalau saya negosiasi permintaan yang tidak ada. Nah, misalnya di sini kalian sebelum kalian menuliskan teks negosiasi itu contoh pengalaman kalian. Misalnya kalian ingin membeli barang atau pernah kalian menemani ibu kalian berbelanja di pasar, misalnya membeli TV atau membeli kulkas. Sebelum barang itu dibeli, pasti mungkin ke antara kedua belah pihak itu melakukan negosiasi atau mencocokkan harga. Nah, misalnya kalian juga beli online. Kalau online sekarang kan musimnya anak-anak pada musim beli online ya, apalagi sekarang mau lebaran, mungkin beli baju-baju online. Nah, sebelum kalian membeli baju itu pasti kalian mencocokkan harga. Berapa Mbak harganya? Begini. Terus si penjualnya bilang segini 100.000. Pasti kalian menentukan harga lagi. Negosiasi lah itu namanya. 80 ya Mbak. Terus si penjual nggak bisa Mbak, untungnya sedikit. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi bisa kalian tuh menuliskan teks negosiasi itu berdasarkan pengalaman kalian sendiri. Nah, selanjutnya sebelum kalian menuliskan teks negosiasi, kalian harus mengikuti langkah-langkah atau prosedur cara menyusun teks negosiasi. Di sini ada 5. Yang pertama itu menentukan tujuan. Nah, sebelum kalian menulis, kalian menentukan tujuan teks negosiasi itu apa. Selanjutnya menentukan pihak-pihak yang bersangkutan. Maksudnya pihak-pihak apa yang akan kalian tentukan, si penjual dan pembeli, penjual elektronik, si pembelinya misalnya seorang pedagang sayur di pasar. Yang ketiga menentukan konflik. Jadi konfliknya apa? Itu intinya, konfliknya itu apa? Menentukan solusi dalam penawaran. Yang keempat menentukan solusi dari penawaran. Setelah mereka tawar-menawar, pasti akan menemukan solusi. Itu hampir di penutup ya. Kelima itu menentukan model kesepakatan. Nah, menentukan model kesepakatan. Nah, itu hampir penutup. Nah, setelah dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang dipertanyakan sebelum kalian memproduksi atau menuliskan teks negosiasi? Gak ada, Bu. Baik, berarti semuanya paham ya. Kalau memang kira-kira ada yang tidak paham, bisa disampaikan sama Ibu sebelum kalian menuliskan. Jadi kalian tidak nanti pas kalian menuliskan kebingungan. Seperti apa ya teks negosiasi gitu. Ibu tidak menentukan topik apa yang harus kalian buat. Topiknya bebas, berdasarkan pengalaman, atau misalnya apa yang pernah kalian lihat, apa yang kalian dengar di TV misalnya, atau di internet, atau dimanapun. Boleh sumbernya, asalkan berdasarkan hasil pemahaman dan hasil produksi kalian sendiri. Nah, baik, kalau memang tidak ada yang dipertanyakan, Ibu persilakan kalian untuk menulis teks negosiasi dengan judul dan temanya yang bebas. Ibu tidak menentukan temanya seperti apa. Ibu berikan waktu sampai nanti waktu kita habis ya. Ibu berikan waktu 10 menit dulu. Kerjakan dan jangan ribut. Gimana anak-anak? Selesai? Belum, Bu. Kalau belum selesai, berhubung waktu kita juga udah hampir habis, Ibu jadikan tugas kalian di rumah untuk memproduksi atau menuliskan teks negosiasi. Dalam tugas ini kalian bebas, kalian bisa melihat referensi seperti yang Ibu bilang tadi, berdasarkan pengalaman kalian boleh, kalian lihat di di TV, di koran, di internet, kalian boleh. Yang penting minggu depan tugas ini selesai. Dan tugasnya juga tidak Ibu tentukan, topik pembahasan teks negosiasi itu tidak Ibu tentukan. Nah, setelah itu Ibu berikan penegasan kembali yang dalam negosiasi itu adalah bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Dan mempunyai tujuan yang praktis, tidak merugikan orang lain. Selain itu, kalian juga harus memperhatikan struktur teks negosiasi. Dalam menuliskan teks negosiasi, kalian harus menentukan strukturnya. Jangan lupa juga kaidah kebahasaannya. Langkah-langkahnya bisa kalian baca dari buku baca
bacaan yang telah Ibu bagikan kemarin, boleh kalian baca-baca. Nah, selanjutnya setelah itu, untuk pembelajaran kita minggu depan kita beralih pembahasan. Kita akan membahaskan tentang teks anekdot. Nah, untuk besok teks anekdot bisa Ibu bahas minggu depan. Yang pasti kalian selesaikan dulu tugas kalian hari ini, kalian kerjakan di rumah, besok kita lanjut pembahasan yang baru. Baik anak-anak, berhubung waktu kita juga hampir habis, hampir selesai, Ibu akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu akhiri, apakah masih ada yang dipertanyakan sebelum Ibu mengakhirinya? Nanti kalian kebingungan? Tidak Bu, sudah cukup. Oh, baiklah, terima kasih. Untuk itu, Ibu akhiri. Selamat pagi untuk kalian semua. Selamat pagi Bu. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Mohon kritik dan saran yang membangun untuk metode pembelajaran yang selanjutnya, untuk metode pembelajaran yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.